Hai minasan konbanwa. Selamat bergabung kembali bersama kami Yume Senta di video yang masih membahas tentang SSW Food Service Restoran atau Gaishoku. Di video part 4 ini kita masih membahas buku yang sama ya minasan, yakni buku Eisei Kangri atau Hygiene Control atau Manajemen Kebersihan. Tapi kalau misalkan di video-video sebelumnya itu kita membahas dua poin, yakni Kihong Teki na Eisekang Rino Chisiki dan juga Ipang Teki Eisekang Rino Chisiki. Di video part 4 ini kita akan melanjutkan ke poin yang baru, yakni poin ketiga ada Hesisipi no Kangae Katao Tori Ireta Eisekang Rino Chisiki. Jadi ini tuh intinya membahas tentang HACCP gitu. Kalau teman-teman pernah ikut ujian SSW pengolahan makanan mungkin nggak asing sama yang namanya HACCP. Karena HACCP ini salah satu apa ya submateri yang ada di dua SSW, di SSW Food Service maupun SSW Food Manufacturing. Nah, sebelum kita bahas ke materi di poin ketiga ini, saya bakal apa ya seperti biasa bakal eh, ngasih reminder ya atau ngasih apa ya ngasih saran ke minasang semua yang sedang belajar ya untuk menghafalkan terlebih dahulu dan juga menguasai terlebih dahulu kosakata yang eh, apa ya yang ada di materi seperti itu. Supaya apa? Karena kalau teman-teman itu udah menguasai materi, menguasai kosakatanya terlebih dahulu sebelum belajar materi, nanti itu ketika belajar materi kalian itu bisa paham gitu dengan apa yang kalian baca, dengan apa yang kalian pelajari. Dan itu juga ngebantu banget ketika nanti kalian ikut ujian uh, OTAF-nya ya. Kan itu soal dan optionnya itu pakai bahasa Jepang. Nah, ketika kalian itu dibiasakan dengan uh, belajar full pakai bahasa Jepangnya dan juga kalian itu udah menguasai kosakata-kosakatanya, nanti itu ketika ujian kalian itu bakal apa ya kesannya itu jadi lebih mudah gitu. Jadi kalian itu bakal ngerti sama pertanyaannya, ngerti sama soalnya, sehingga nanti kalian itu bisa jawab sesuai dengan pertanyaannya. Maksudnya itu bisa menjawab dengan benar gitu. Karena kalian itu nggak kebingungan. Beda kalau kalian itu nggak menghafal atau menguasai kosakatanya. Nanti ketika ujian kalian itu bakal bingung gitu. Jadi ketika baca soal tuh, oh ini tuh nanyain apa ya gitu. Ini tuh jawabannya yang mana ya? Karena apa? Karena kalian itu nggak paham, nggak bisa mengartikan soalnya. Makanya menguasai kosakata sebelum belajar materi itu menurut saya sangatlah krusial atau sangat penting. Ini juga berlaku ya di ujian apapun, ujian bahasa Jepang khususnya, entah itu ujian SSW Food Service, ujian SSW pengolahan makanan, SSW peternakan, kaigo, dan lain-lain. Selagi materinya itu bahasa Jepang, maka wajib banget menghafal dan menguasai kosakata-kosakata terlebih dahulu. Dan juga apa ya, nanti tuh biar ketika ujian bakal lebih mudah gitu kalian. Bahkan ujian JFT sama JLPT pun sama ya. Menguasai kosakata itu bagi saya itu tuh hal yang sangat penting. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau file kosakata SSW Food Service per materinya, itu nanti bisa eh, apa ya scan link QR di akhir video atau nanti bisa klik link yang saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sekian tentang kosakata. Lanjut aja kita ke materinya. Ya. Nah, di poin ketiga ini, di subpoin pertamanya, kita langsung disuguhkan dengan pengertian dari HCCP atau HCCP atau HACCP ya. Terserah kalian nyebutnya gimana. Ini ada HCCP no Kangai kata o tori ireta ese kangreto wa. Nah, HCCP to wa Hazard Analysis and Critical Control Point no Sorezore no Nashiramoji o Tota
Ryaku Shou desu. Jadi itu HACCP itu adalah singkatan ya, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Terus Nihongo dewa Kigayoing Bungseki Juyo Kangriten to Yakusarete imasu. Kalau dalam bahasa Jepangnya, si HACCP ini apa ya, diartikan atau disebutkannya itu Kigayoing Bungseki Juyo Kangriten ya. Nah, ini itu biasanya sering banget muncul. Ya, kalau soalnya itu tentang HACCP, ini tuh pasti muncul. Ya, mau di SSW ini, SSW Food Service atau restoran, atau SSW pengolahan makanan. Jadi nanti tuh biasanya soalnya tuh nanyain tentang HACCP itu apa sih gitu. Maksudnya singkatan dari apa sih? Ya, nanti tuh biasanya ada salah satu yang ngecoh, misalkan eh apa ya, hazard analysis and apa gitu, misalnya kritikalnya tuh dirubah terus control point gitu. Jadi biasanya tuh itu sih ada yang mengecohnya. Jadi teman-teman harus hafal HACCP itu singkatannya dari apa gitu. Terus juga bahasa Jepang dari HACCP itu apa gitu. Nah ini Kigayoing Bungseki Juyo Kangriteng ini juga harus dihafal gitu. Ya teman. Selanjutnya eh Gutai teki ni wa secara konkret Genzaryo no nyuka kara seizou made no juyo kote ni oite anzensei cek anzensei o cheku shite iku ese kangri no koko desu. Jadi secara konkret si HACCP ini merupakan metode manajemen kebersihan yang mengecek atau memeriksa keamanan pada langkah-langkah penting dari penerimaan bahan baku sampai proses produksi. Jadi nyuka itu artinya penerimaan ya, penerimaan barang gitu. Terus Seizo ini dia produksi. Nah, ini juga cukup penting ya. Jadi teman-teman juga boleh kalau mau dihafal, intinya HACCP itu selain pengertiannya ini, dia juga merupakan proses yang ini, yang dari penerimaan bahan baku nyuka kara sampai seizo ya sampai produksi. Ini juga boleh deh teman-teman hafalkan gitu. Terus inshokuten dewa takusang no shokuhin ryori o sukuru tame shokuhin ryori o sugi no yoni wakemasu. Jadi di restoran itu makanan atau masakan itu apa ya, dibagi itu seperti berikut ini. Jadi ada tiga grup. Grup pertama itu Kanetsu Shinaimono, grup kedua itu Kanetsu Surumono, grup ketiga itu Kanetsu to Reikyaku Kurikaesu Mono. Jadi maksudnya tuh grup satu itu makanan yang enggak dipanaskan cara membuatnya. Makanan kedua itu makanan yang dipanaskan atau dimasak ya cara membuatnya. Kalau yang ketiga itu dia makanan yang dipanaskan dan juga didinginkan secara berulang gitu. Nah, ini juga teman-teman hafalin ya. Soalnya takutnya nanti ada perbedaan grupnya gitu. Jadi nanti bisa bisa dikecoh. Misalkan grup satu itu jadikan itu Surumono. Nah, itu kan salah. Jadi teman-teman harus dihafalin ya. Bedanya grup satu, 2, dan 3. Tsugi wa kono mitsu no grupu ni taishite sorezore no sagyo kotei de no kikin pointo, juyo kangri no pointo o mitsukete kangri shimasu. Jadi untuk setiap grup ini, yang tiga ini, pada setiap proses kerja itu dicari titik-titik bahaya atau titik-titik kendali pentingnya, terus dikendalikan seperti itu. Nah, Sugi, ini tabel yang lebih jelas ya tentang perbedaan grup satu, 2, dan 3. Ini ada yang pertama, kolom pertama ada menu Bungrui, grup 2 ya. Terus yang kedua ada menu contohnya Rei. Nah, kalau grup satu, dia itu di sini disebutkan kalau Kanetsu Shinemono ya, grup yang nggak dipanaskan. Jadi maksudnya itu Rezohin o Sumetai Mama Teikyu Surumono. Jadi makanan yang dia itu dari kulkas diambil kan, itu disajikannya
ke konsumen itu dalam keadaan dingin. Semetai mama. Jadi dalam keadaan dingin, nggak harus dipanasin gitu, nggak harus. Jadi emang disajikannya tuh dingin. Contohnya kayak sashimi, terus hiyayako, terus nama yasai, sarada, nado, dan lain-lain. Sashimi teman-teman tahu ya, itu kayak ikan gitu. Terus ada hiyayako, itu tuh kayak tofu. Tofu tuh tahu dingin. Terus ada sayuran mentah kayak salada gitu ya, yang kayak gitu. Itu masuknya ke grup satu. Kalau ke grup 2 ini ada katnetsu surumono atau makanan yang dipanaskan. Ya, ini juga ada nih pengertiannya. Rezo king o kanetsu shi atsui mama tekyu surumono. Ada juga kanetsu shita ato koong hokang suru to fukumu. Itu. Ini contohnya ada steak ya, ada yakisakana ikan bakar, yakitori ayam bakar, ada hamburger, tempura gorengan, karage atau ayam goreng, sama gohang atau nasi. Itu. Jadi intinya grup 2 itu makanan-makanan yang dipanaskan dan juga disajikannya itu ketika masih panas. Itu kayak misalkan steak juga kan, steak itu dia langsung kan ketika udah matang nih, pas panas-panasnya langsung disajikan ke customer. Begitupun dengan sate, hamburger, tempura, dan lain-lain. Nah, itu grup 2. Sekarang ke grup 3. Kalau grup 3 ini kanetsuto reikyaku o korikae sumono. Jadi makanan yang dipanaskan dan juga didinginkan secara berulang-ulang. Contohnya apa? Ada kare, ada sup, ada saus, ada tare, dan juga potato salada dan lain-lain. Nah, ketiga ini juga teman-teman hafalin ya perbedaan-perbedaannya. Grup satu itu apa, grup 2 apa, grup 3 apa. Gitu. Nah, Sugi, kita ke subpoin yang kedua. Di subpoin yang kedua ini, kita ada Juyo Kangrino Pointo. Yokuhin o judo sessi kara roku judo sessi no ondo tai, kiken ondo tai ni oita mama suru to, shokuhin ni suite saikin ga dondon fuete shimaimasu. Jadi, maksudnya itu kalau makanan itu apa ya, dibiarkan gitu. Kan oita mama itu disimpan begitu aja, dibiarkan dalam suhu 10 derajat sampai 60 derajat di rentang suhu ini, atau bisa disebut dengan zona bahaya ya, suhu yang merupakan zona bahaya, itu nanti bakteri ya, saking di makanan tuh, bakteri di makanan tuh bakal berkembang, bakal bertambah secara cepat, dondon. Jadi kayak apa ya, dondon tuh? Kayak pesat gitu, cepat banget bertambahnya. Shikashi, この危険温度帯でも短い時間であれば、人に害を及ぼすほど細菌は増えません。Namun, meskipun dalam zona bahaya, misalkan dalam suhu 10 sampai 60 derajat, kalau misalkan disimpannya itu dalam waktu singkat ya, mijikai jikang, bakterinya tuh nggak akan berkembang biak sampai membahayakan manusia. Itu jadi kalau misalkan waktunya sebentar aja, kayak berapa ya, mungkin 1 menit atau ya intinya yang kita rasa sebentar, itu si bakterinya nggak bakal berkembang. Jadi masih bisa dibilang ya aman lah. Terus Kekeng ondo tai ni aru shokuhin o mijikai jikan de reikyaku suru nado no tai o ga hitsuyou to narimasu. Karena itu perlu dilakukan tindakan seperti mendinginkan makanan dalam zona bahaya dalam waktu singkat. Jadi intinya tuh kalau misalkan si makanan nih ya, let's say makanan yang dipanaskan, eh, terus atau kan yang didinginkan. Nah, itu disimpan di suhu ruangan 10 sampai 60 derajat. Nah, itu tuh jangan disimpan lama-lama ya. Kalau disimpan bentar pun itu sih nggak apa-apa, tapi lebih aman kalau didinginkan dulu. Itu. Kenapa? Karena ya suhu ini tuh bahaya ya, teman-teman. Harus diingat ini ya, penting diingat. Makanya biasanya ada di soal ujian gitu. Jadi nanti tuh soalnya Kikeng on the Taiwa berapa? Nah, jawabannya ini 10 sampai 60 derajat. Terus kono yo ni kangri shinai to hito ni ga yoyobosu saikin ga
えてしまうポイントを重要ポイントto imas. Jadi poin di mana bakteri itu apa ya bisa berkembang hingga membahayakan bagi manusia itu disebutnya ini Juyukangri Pointo atau titik kendali penting ya atau CCP. CCP itu kan tadi ya yang ini critical control point gitu. Nah, ini tuh disebutnya critical control point. Kono Juyukangri Pointo wa ondo to jikan o kihon toshite kangri shite ikimasu. Jadi no nandate itu titik kendali penting ini tuh uh, dikendalikannya tuh oleh dua poin, bukan poin sih apa ya, ya dua hal gitu, dua hal utama yakni ondo dan juga jikang gitu. Nah ini juga penting diingat ya. Jadi Jyoyokangri point itu tuh pengendalinya tuh ini dua hal utama, ada ondo, suhu dan juga jikang. Jadi ini tuh yang memengaruhi ke makanan ya. そして、3つのグループに分けてメニュー、食品はそれぞれの重要管理ポイントが違います。Dan menu makanan yang dibagi menjadi 3 kelompok tadi itu punya apa ya titik kendali penting yang berbeda-beda. Jadi grup ketiga grup tadi itu punya critical control point yang berbeda gitu. Di tiap grup tuh emang CCP-nya beda ya. そのため、それぞれに対応した温度と時間の管理が必要となります. Oleh karena itu, setiap kelompok itu memerlukan pengelolaan suhu ya, pengelolaan suhu dan juga waktu yang sesuai gitu. Nah ini ya maksudnya dari pengelolaan waktu yang sesuai. Jadi teman-teman bisa dilihat kan ini. Nah ini tuh kan ada bacaan ya. Ini kalau dibaca tuh kanjinya tuh coba Kika no Kikeng gitu. Kikeng ondotai. Maksudnya itu zona suhu berbahaya. Jadi zona suhu berbahaya itu ada 10 derajat sampai 60 derajat. Nah, kalau misalkan ini tuh maksudnya gimana ya? Zona berbahaya itu. Jadi kalau misalkan makanan ya, makanan atau masakan disimpan di zona berbahaya ini, zona 10 sampai 60 derajat. Ini tuh merupakan suhu di mana bakteri-bakteri penyebab keracunan makanan itu bakal tumbuh dan berkembang biak paling cepat. Makanya ini tuh nggak boleh, harus dihindari ya. Nah, kalau misalkan yang biru ini grup satu ini kanetsu nashi atau kanetsu shinai mono ya, makanan yang nggak di apa ya nggak dipanaskan gitu. Ini tuh makanannya tuh apa ya dijaga supaya suhunya tuh tetap di bawah 0 derajat atau mendekati 0 derajat. Jadi supaya menghindari zona berbahaya ini. Nah, contohnya kayak sashimi, terus juga hiyayako, nama yasai, sarada, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan grup yang kedua, grup yang dipanaskan, ini tuh makanannya itu dipanaskan sampai melewati suhu yang 60 derajat ini. Jadi harus di atas 60 derajat. Supaya apa? Supaya bakteri-bakterinya itu bisa terbunuh gitu. Terus juga kalau misalkan udah dipanaskan nih ya, di atas 60 derajat, pas masakannya udah selesai, itu harus langsung dimakan ya. Jadi jangan didiamin lama-lama. Karena nanti kalau didiamin lama-lama, dia kan suhunya pasti turun. Nah, kalau suhunya turun di bawah 60 derajat, nanti udah masuk ke zona berbahaya ini. Contohnya kayak steak, terus juga ikan bakar, ayam bakar atau sate. Itu kena yakitori, ayam bakar gitu. Terus juga ada hamburger, ada tempura dan lain-lain. Nah, kalau grup ketiga ini grup yang makanan dipanaskan dan juga didinginkan nih secara berulang. Ada kare, sup, saus, dan lain-lain. Jadi ini tuh awalnya si makanannya itu yang grup 3 ini, dia tuh kan dipanaskan dulu sampai di atas 60 derajat. Kayak misalkan contohnya apa ya, sup. Sup itu kan pas dimasak dulu biar matang di atas 60 derajat, terus dia tuh didinginkan ya untuk disimpan. Nah, terus nanti ketika mau apa ya, mau dimakan itu disajikan, dia itu dipanaskan lagi. Nah, jadi ini tuh maksudnya dari pola apa ya pemanasan dan pendinginan yang berulang gitu.
Itu maksudnya ya teman-teman bisa dimengerti ya. Intinya masakan apapun itu, mau yang grup manapun itu, mereka tuh tujuannya sama, menghindari suhu zona bahaya ini 10 sampai 60 derajat gitu ya. Kare mas, tekana, coba nih. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini subpoin yang ketiga. Ini membahas lebih spesifik tentang grup satu. Kanetsu shinai mono no kangri hoho ni suite. Jadi ini membahas tentang makanan yang enggak dipanaskan. Nah, grup satu ini kanetsu shinai mono no kangri hoho no rei yakai shimasu. Jadi ini apa ya? Nanti berikut ini tabel berikut ini itu apa ya, menyajikan eh, metode pengelolaan makanan yang enggak dipanaskan atau grup satu. Nah, ini menunya, terus menu Bungroi, ini ada menu, contoh menunya, ada Kangri Hoho. Nah, jadi ini grup satu ini karena Sushinai Mono ya. Jadi makanan yang mm, nggak dipanaskan seperti itu. Rezo Hingko Sumetai Mama Teikyo. Jadi makanannya itu dia apa ya, langsung disajikannya itu ketika emang kondisinya itu dingin itu. Menunya contohnya sashimi, yayako, tahu dingin, nama yasai, salada, salad, dan lain-lain. Nah, metode pengelolaannya itu pertama, Reizoko Karada Shitara. Jadi si makanannya, contohnya salad deh. Salad itu dikeluarin dari uh, kulkas atau pendingin, terus suguni teikyo suru. Terus langsung disajikan gitu. Nah, terus Reizoko no Ondo no Kangri nado. Jadi metode selanjutnya itu adalah pengelolaan suhu di apa ya, di pendingin gitu. Jadi suhunya emang harus dikontrol, harus di anu nanti harus di manage dengan baik. Jangan sampai suhunya juga apa ya, suhunya tuh nggak dikontrol. Makanya biasanya kalau kerja itu ada pengecekan gitu, lihat suhu pendingin tuh berapa gitu, sesuai standar atau enggak. Itu sih. Nah, ini poin pertama. Kudai tekina kang rihoho shokai. Jadi berikut ini apa ya, dijelaskan metode pengelolaan secara konkret. Yang pertama, ini ada yasai o jubung ni senjoshi moritsukete no teikyo shimasu. Jadi eh, sayuran itu kita cuci dulu dengan baik ya. Jubung ni senjoshi cuci dulu dengan baik. Kemudian di plating moritsuke, terus disajikan ya, teikyo shimasu. Itu. Suguni teikyo shinai baai ni wa, kalau misalkan si sayurannya nggak langsung disajikan, Senju Shiyasai o Reizoko de Hokang Shimasu. Si sayuran yang udah dicuci itu langsung disimpan di pendingin. Soste Tekyusuru Chokuzen ni Reizoko kara Senju shita yasai o dashite morisukete tekyu shimasu. Nah, kalau misalkan nggak langsung dimakan si sayurannya, itu sayuran yang udah dicuci, apa ya, dikeluarkan. Terus maksudnya tuh argumen. Jadi kan kalau misalkan sayuran yang enggak apa ya, enggak disajikan langsung gitu, itu kan dicuci dulu terus didinginkan nih ke pendingin. Nah, kalau misalkan enggak harus langsung disajikan tekeshinai, itu si sayuran yang udah dicuci yang ada di kulkas itu kita keluarin, terus langsung plating terus disajikan gitu. Jadi nggak harus dicuci lagi kalau misalkan udah dari kulkas gitu. Nah, daiji pointonya, yang poin kedua ini daiji pointo. Nanetsu shinai shokuhin wa hito ni ga yoyobosu saikin nado o yatsukeru korosu kanetsu chori kottei ga aremasen.
Jadi makanan yang tidak dipanaskan atau tidak melalui proses pemanasan itu dapat membunuh bakteri. Maksudnya gini, Gomen. Jadi, ちょっと待って、監視内食品は人に通うボス細菌などを安ける殺す加熱調理工程がありません. Oh, maksudnya, jadi makanan yang nggak dipanaskan, ya, yang nggak dipanaskan itu nggak melalui proses pemasakan yang dapat membunuh bakteri. Iya dong, karena contohnya salada, salada atau sayur. Sayur itu kan dia itu cuman dicuci terus disajikan kan dimakan. Jadi nggak ada tuh proses masak dulu atau proses apa ya, proses corinya tuh nggak ada. Kanetsu corinya tuh nggak ada. Jadi apa ya? Itu kan nggak bisa membunuh bakteri ya kalau kayak gitu. Nah, そして原材料に細菌などがついている場合があります. Nah, jadi oleh karena itu si bahan mentah yaitu sudah mengandung bakteri itu. そのため、原材料を十分に選取して原材料についている細菌などを減らしましょう. Nah, oleh karena itu, ayo kita kurangi bakterinya itu dengan apa? Dengan mencuci si bahan mentah tadi itu dengan baik gitu. Terus, 食品を提供するまでに、ごめん、また原材料に残っている細菌などが増えないように冷蔵庫、低温で保管しましょう. Nah, kita juga harus apa ya, menyimpan di lemari es ya di suhu rendah teong si bahan-bahan tadi itu supaya apa? Supaya bakterinya tuh nggak bertambah tuh. Jadi kalau saya ambil kesimpulan tuh gini, kalau misalkan di grup satu si apa ya, Genzerio-nya grup satu kayak misalkan sayuran-sayuran ya salada itu kan dia nggak dipanasin dulu tuh. Kalau misalkan mau disajikan mau dimakan tuh nggak harus dimasak dulu, nggak harus dipanaskan. Which is kalau masak sama pemanasan itu kan dia ngebunuh bakteri. Nah, jadi si yang apa ya, yang di Genzerio-nya grup satu itu, dia itu bakterinya tuh ada, tapi dia tuh nggak bisa mati karena nggak dimasak gitu. Nah, maka dari itu kita itu harus mencucinya dengan baik. Terus harus didinginkan supaya apa? Bakterinya yang ada itu nggak bertambah, nggak berkembang biak. Seperti itu. Intinya sih gitu ya. Terus, 食品を提供するまでに30分以上時間がかかる場合は、その食品を10度セ氏以下で保存することが大切です. Jadi kalau misalkan misal nih waktu penyajiannya tuh waktu sampai penyajiannya itu apa ya lebih dari 30 menit. Nah, maka si makanannya itu harus disimpan pada suhu di bawah 10 derajat seperti itu. Nah, ini contoh makanannya ya. Ini ada sayur ini apa ya? Ikan, ikan. Terus juga ini ada tofu ya, yang tadi yang tofu dingin. Contohnya itu. Nah, ini super penting ya, kayaknya penting deh. Ini kalau nggak salah ada deh di soal ujian. Ini maksudnya tuh kalau misalkan eh, proses penyajian si makanan yang nggak dipanaskan itu di atas 30 menit, ini tuh harus disimpan di bawah di bawah 10 derajat gitu, di bawah 10 derajat. Ini tuh namanya critical control point atau nilai batas kritisnya gitu. Yo, semoga teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya ini kita beralih dari grup satu ke grup 2. Kalau grup 2 ini ada Kanetsu Surumono no Kangri Hoho ni Suite. Udah jelas ya Kanetsu Surumono berarti ini metode pengelolaan makanan yang dipanaskan. Lihat tabel berikut, ini grup 2, Kanetsu Surumono, Reizo Kohin o Kanetsushi, Atsui Mama, Tekyo Surumono. Kata Sushita atau Koong
Okang Suru Koto o Fukumu. Jadi eh grup yang kedua ini, makanan yang dipanaskan ini biasanya atau emang harusnya disajikan ketika panas ya, Atsui Mama gitu. Contohnya steak, yakisakana ikan bakar, yakitori, hamburger, tempura, karage, gohang dan lain-lain. Nah, ini Kang Rihoho-nya, metode pengelolaannya. Jadi metode pengelolaannya itu ada hin hinotsuyosa ya, atau kekuatan api, terus juga ada mitame ya, terus juga ada nikujiro no iro ya, terus juga ada yaki agari no kangshoku dan ryoku, ada jushin ondo gitu. Nah, kalau ini contoh mati berarti hmm, jadi intinya tuh sebelum masak itu ya, kita sebelum masak eh, makanan yang dipanaskan itu kita tuh harus memperhatikan dulu kayak misalkan kekuatan apinya ya, besar, kecil atau sedang, terus juga mitamenya ya, tampilan karena terus juga ada Nikujiro itu apa ya, kayak juicy-nya. Kalau misalkan kalian pernah makan steak itu kan dagingnya tuh ada tuh kayak ada yang juicy, ada yang enggak gitu kan. Terus juga ada cucing ondonya. Kalau cucing ondo tuh dia kayak apa ya, kayak warna, bukan warna apa ya, suhu bagian tengahnya gitu. Itu nanti biasanya kalau masak steak nih contohnya, itu nanti kan pakai apa ya, kayak sejenis pengukur suhu. Nanti itu kayak kita apa ya namanya bahasa Indonesianya tuh. eh Intinya si si jarumnya, jarum suhunya, jarum apa ya, jarum jarum pengecek suhunya itu nanti dimasukin kan daging sampai bagian tengah. Nanti tuh ketahuan suhunya berapa. Nah, itunya tuh harus dicek gitu. Nah, 具体的な管理方法の紹介。食品の受信温度が十分に加熱されていることを確認しましょう。Jadi, apa ya maksudnya? Ayo kita pastikan ya, kita periksa, eh, ayo kita pastikan kalau suhu bagian tengahnya itu apa ya, dipanaskan dengan cukup gitu. Jadi ayo kita pastikan bagian tengah dari makanan-makanan yang dipanaskan ini dipanaskan dengan cukup gitu. Tatoeba ya, hito no suyosa, hino suyosa ya jikang, terus mitame, katachi iro, jushin bu no iro nado o jizen ni kakunin shite okimasu. Jadi sebelum masak itu seperti yang saya bilang tadi, kita itu harus menentukan standar kekuatan apinya berapa, terus juga waktunya, terus juga tampilan, terus juga warna bagian tengah makanannya. そして、日々の調理の中で見た目などによって加熱が十分であることを確認しましょう。Jadi kita pastiin setiap apa ya, setiap makanan setiap hari ya, setiap hari, hari-hari itu makanan itu yang kita buat itu matang dan apa ya, cukup melalui pemeriksaan visual aja gitu. Jadi kayak bisa lihat warnanya gitu. Terus ada apa ini? Maige no kiroku wa hitsuyou ga arimasen ga, 1日の最後に加熱の結果を記録しましょう。また、問題があった場合には、その内容を日誌に記録しましょう. Oh ya. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah ya, ketika kita pengecekannya, ketika pemasakannya, itu kita harus apa ya, harus segera mencatatnya dalam buku harian ya, nishi, buku harian buku harian dapur atau apa ya namanya, logbook mungkin ya, logbook seperti itu. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau makanan yang dipanaskan itu intinya adalah kita tuh harus mengecek
apa ya, kayak tampilan luarnya, warnanya, terus juga eh switching ondonya ya, suhu bagian tengahnya sama kekuatan api dan lain-lain. Dan kalau ada masalah kita harus mencatatnya di buku catatan seperti itu. Nah, ini adalah daiji na pointo ya. Teki teki ni kanetsu shita shokuhin no chūshin ondo o kakonen shimasho. Kita harus ayo kita periksa, maksudnya ayo kita periksa suhu pusat atau suhu tengah makanan secara berkala. Teki-teki. Hito ni ga yoyobosu saikin nado ga korosareru, sakking sareru ondo made kanetsu sarete iru ka o kakonen suru koto ga taisetsu desu. Eh, kita tuh harus memastikan, penting untuk memastikan makanan itu mencapai suhu yang membunuh bakteri. Ya, jadi harus di suhu yang membunuh bakteri. Ya, udah jelas di atas 60 derajat.例えば、新しくメニューを考えたときなどに過去年を行います. Misalnya ketika kita membuat menu baru, itu kita harus melakukan pengecekan terhadap suhunya. Seperti itu. Ada gyu, buta, tori nado no nikurui wa hito ni ga yoyobosu saikin nado ga tsuiteiru baai ga arimasu. Sono tame jubung na kanetsu o okonaimasu. Nah, kayak olahan, bukan olahan, apa ya? eh ini daging-dagingan, kayak daging sapi, daging babi, daging ayam, itu kan kadang mengandung bakteri berbahaya ya. Nah, oleh karena itu, kita itu penting untuk memasaknya dengan cukup gitu, dengan cukup panas, gitu. Jangan sampai nggak panas gitu, ya. Jangan sampai misalkan masih mentah, dalamnya itu tuh otomatis pasti ada bakterinya. Itu dame ya, teman-teman. 加熱調理後、盛り付けするときは汚れた手指や調理器具、食器も含むで食品に汚れを落とさないように、二次汚染させないように注意しましょう. Nah, setelah memasak dengan panas ya, karena secorigo setelah memasak dengan panas, itu saat menyajikan atau saat moritsuke atau plating makanan, itu pastiin kita nggak memindahkan kotoran ke makanan ya, melalui apa ya, teyubi ya, tangan, atau misalkan melalui alat masak atau alat makan yang kotor. Nah, kita tuh harus menghindari ini nichi oseng, kontaminasi asing ya. Jadi ini tuh harus dihindari. Biar apa? Biar ya bakterinya tuh nanti nggak nyebar, nggak pindah ke makanan, dan nanti di makanan nggak berkembang biak seperti itu. Jadi perhatiin ya, ketika plating itu tangan kita harus bersih, terus juga alat-alat yang dipakai itu harus bersih juga. Nikurui nado ni suiteiru hito ni ga yoyobosu saikin nado wa shokuhin no chushin ondo o 75, 75度摂氏で1分、1分間以上加熱すると、やっつける殺す殺菌することができます. Jadi bakteri berbahaya yang ada di daging-dagingan itu bisa dibunuh kalau makanannya itu di atas ini 75 derajat ya, selama minimal 1 menit gitu. Nah, ini tuh penting ya, teman-teman. Jadi ini juga perihal suhu-suhuan, ini juga penting ya. Ininya kalau daging-dagingan itu harus minimal 1 menit eh, di atas 75 derajat atau 75 derajat deh minimalnya. Ini juga penting ya. Nah, nah ini bisa dilihat gambarnya. Jadi kayak ada pengukur suhu ya. Ini bentuknya jarum. Dan itu biasanya kalau pengalaman saya itu tuh si dagingnya itu dimasukin ini ya, di apa ya, dicoblos gitu. Nanti tuh suhu tengahnya tuh, suhu tengah dagingnya tuh biar ketahuan itu udah 75 derajat atau belum. Kalau misalkan di bawah ini ya itu nggak boleh ya. Karena ya takutnya bakterinya itu belum mati seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kaneta surumono ya, makanan yang di grup 2. Ada yakisakana, ikan bakar, ada
yakitori ya, atau apa ya, sate ayam, ayam bakar, ada hamburger, ada juga fried chicken gitu. Nah itu diingat ya. Ininya yang dipanasin sih gampang lah. Kalau misalkan contoh makanannya ya, kan Tanesho. Nah, ja, sekian dulu untuk uh, pembahasan kita di video part 4 ini. Biasanya saya suka adain rangkuman, tapi untuk rangkuman part 4 ini saya akan jelasin di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman harus stay tune. Dan ya, untuk teman-teman yang mau belajar bareng atau mau file-file rangkumannya, mau simulasi-simulasi soal SSW Food Service yang lumayan persis 90-95% itu persis soal ujian asli, atau mau sekedar file kotoba-kotoba penting di SSW Food Service ini, teman-teman bisa eh, scan QR berikut ya, atau nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Ya, Kyunang Luping, Kyo wa warimashita, arigatou gozaimashita, ja mata ne.